Penyelarasan dengan agenda Tuhan, bukan agenda kita. Kita menyamakan apa yang ada di pikiran kita dengan apa yang menjadi agendanya Tuhan. Kita menyamakan apa yang kita rencanakan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mencoba mensinkronkan. Ingat, ini bukan cocokologi, tetapi kita mencoba mensinkronkan apa yang ada dalam planning hidup kita dengan apa yang menjadi rencananya Tuhan, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya saya ingin akhiri tahun ini seperti rema yang Tuhan taruh dalam hati saya, yang saya mau bagi buat Bapak Ibu semua adalah penyelarasan. Nah, penyelarasan sendiri berarti ada yang nggak sama. Penyelarasan sendiri berarti ada yang tidak sesuai. Penyelarasan sendiri berarti ada sesuatu yang tidak cocok. Tetapi tidak cocok dengan apa? Tidak cocok dengan agendanya Tuhan. Nah, paling penting di sini adalah agendanya Tuhan. Kenapa kita menyamakan dengan agendanya Tuhan? Karena saya percaya setiap kita ketika firman Tuhan sampaikan bahwa dari dalam rahim kandungan ibumu, aku sudah mengenal kau. Dari dalam rahim kandunganmu, aku sudah menyusun. Aku sudah membentuk engkau. Aku sudah menetapkan engkau. Maka saya percaya agenda Tuhan itu tidak terjadi seketika. Agenda Tuhan tidak dibuat sewaktu-waktu. Agenda Tuhan tidak dibuat ketika kita tidak berjalan selaras dengan Tuhan. Saya percaya agenda Tuhan sudah dibuat jauh sebelum kita ada. Bahkan ketika kita sampai di bulan Desember, kita sama-sama tahu, kita tahu tentang hari Natal. Alkitab Perjanjian Lama itu berarti beratus-ratus tahun yang lalu sudah menubuatkan tentang kedatangan Juru Selamat. Beratus-ratus tahun yang lalu sudah ada kisah tentang bagaimana sekelompok orang akan mengikuti bintang untuk mencari seorang raja. Bertahun-tahun yang lalu juga sudah ada cerita, sudah ada pemberitahuan tentang seorang yang akan lahir, lalu akan mati di atas kayu salib, bahkan rupanya pun tidak kita kenal. Bayangkan, seorang yang bernama Yesus sudah dirancangkan oleh Bapa jauh hari. Dan saya percaya Bapak Ibu dan saya sama. Kita sudah dirancangkan oleh Tuhan jauh sebelum kita lahir. Jauh bahkan sebelum kita dibentuk. Bahkan jauh sebelum orang tua kita bertemu. Bahkan jauh sebelum orang tua kita lahir. Artinya saya ada, Bapak Ibu ada, kita semua ada. Itu sudah beratus-ratus tahun Tuhan sudah susun. Dari penciptaan pertama Tuhan sudah susun acara hidup kita. Tidak ada yang sewaktu-waktu. Dan ada satu ayat, ada satu firman, bukan satu ayat, dan satu firman yang kita mau sama-sama baca. Bapak Ibu boleh buka Alkitab karena mungkin kan ini pakainya mungkin media yang lain, bisa buka dari handphone, boleh dibuka. Yesaya 55 ayat 8 sampai dengan 9 ya. Yesaya 55 ini boleh nanti di highlight di Alkitab Bapak Ibu semua ya. Ini menjadi ayat terakhir kita di akhir tahun ini. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 ya. Sama-sama Bapak Ibu boleh baca di rumah. Saya akan bacakan ayat ini pelan-pelan Bapak. Ini terjemahan baru semua. Saya nggak pakai terjemahan yang berbeda supaya kita nggak bingung malam ini ya. Ayat 8 berbunyi, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, ayat ini saya ingin jadikan dasar untuk kita mengakhiri tahun ini dan memulai tahun yang baru ya. Memang kita akan sama-sama nanti beribadah tanggal 4, tapi karena memang tanggal 1 kita tidak ada ibadah, dan biar kiranya ayat ini yang menjadi ketetapan buat setiap kita. Ayat 8, ada dua bahagian yang Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ayat yang ke-8, ketika berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Itu artinya rancangan yang berbeda. Pengertian rancangan yang berbeda berarti perencanaan yang berbeda. Seperti contoh misalkan begini, kita memang sama-sama mau jalan, mungkin kalau dari Cengkareng atau dari rumah saya atau dari mana Bapak Ibu semua tinggal saat ini ataupun berada, kita mungkin sama-sama mau pergi ke mall. Misalkan mall yang paling gampang adalah yang terkenal lah, karena dekat rumah saya paling gampangnya Sumarekon Mall Serpong misalnya. Nah Bapak Ibu semua, pengertian rancangan yang berbeda artinya begini, saya merencanakan hari ini
Tapi Bapak Ibu bisa jadi tidak merencanakan hari ini. Saya merencanakan hari ini, Bapak Ibu juga sama-sama merencanakan hari ini, tetapi ternyata jamnya berbeda. Saya misalkan akan berangkat jam 9 malam, mungkin Bapak Ibu akan berangkat mungkin tadi pagi. Nah, ini perencanaan yang berbeda. Pengertiannya seperti itu. Ketika saya merencanakan ingin pergi, anggaplah kita pergi ke kota Bandung, Bapak Ibu semua. Saya merencanakan akan pergi tanggal 3 Januari. Bapak Ibu juga mungkin akan pergi ke kota Bandung, tetapi tidak pergi tanggal 3 Januari, tetapi pergi tanggal 4 Januari atau tanggal 2 Januari. Nah, ini pengertian rancangan yang berbeda. Nah, makanya ayat 8 berbunyi adalah rancangan Allah berbeda dengan rancangan kita, walaupun tujuannya sama. Nah, bisa kebayang ya, perencanaannya berbeda. Apa yang kita pikirkan, ini yang dimaksud dengan merancangkan, merencanakan, mendesain, mempersiapkan. Sama-sama mau pergi ke tempat yang sama, tetapi ternyata hari yang berbeda. Hari yang berbeda, ternyata jam yang berbeda. Ini sesuatu yang dimaksudkan dengan rancangan Tuhan nggak sama dengan rancangan kita. Itu ayat 8. Nah, di ayat yang 8 juga firman Tuhan berkata, jalan dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ini jalan yang berbeda. Artinya apa yang dilewati akan berbeda. Satu contoh lagi, kita sama-sama mau pergi ke gereja. Bapak Ibu semua, tujuannya sama, ke gereja. Jamnya sudah sama, karena jam 10 akan ibadah. Itu artinya kita tidak akan telat sampai di sana. Tetapi saya berangkat dari rumah saya, lalu Bapak Ibu berangkat dari rumah Bapak Ibu. Tempat kita berbeda, otomatis pemandangannya berbeda. Benar ya? Bapak Ibu kiri kanannya berbeda dengan apa yang saya lihat. Di depan saya tidak akan sama dengan apa yang ada di depan Bapak Ibu. Apa yang saya liwati tidak akan sama dengan apa yang Bapak Ibu liwati. Apa yang saya hadapi, lampu merah, hujan besar, atau hujan rintik-rintik, atau kemacetan, tidak sama dengan apa yang Bapak Ibu hadapi. Jalan yang kita liwati berbeda. Nah, firman Tuhan katakan, jalan yang Tuhan buat berbeda dengan jalan kita. Ini pengertian dari ayat yang ke-8. Nah, artinya Bapak Ibu semua, tidak ada yang sama apa yang kita jalankan dengan apa yang Tuhan jalankan. Dan ternyata ayat 9 ini yang lebih luar biasa. Ketika ayat 9 ini berkata, seperti tingginya langit dari bumi, kita bisa memandang langit, tapi untuk menggapai langit susahnya luar biasa. Kenapa? Karena terlalu jauh, karena terlalu tinggi. Bahkan jangan langit, plafon rumah kita aja, kita butuh alat bantu, kita butuh tangga untuk kita bisa sampai menggapai. Untuk muter bola lampu aja kita butuh alat bantu. Nah, Bapak Ibu, makanya firman Tuhan katakan, demikian tingginya jalanku dari jalanmu. Ini artinya ada perbedaan yang sangat signifikan. Jadi bukan cuma berbeda warna, bukan cuma sekedar artinya oke, beda warna, pengertiannya adalah satu muda, satu tua, tapi sama-sama biru. Satu merah muda, satu merah tua, merah darah, sama-sama merah. Enggak. Satu hitam, satu putih, satu kuning, satu biru, satu hijau, satu abu-abu. Semuanya berbeda. Inilah pengertian tingginya jalanku dari jalanmu. Bahkan bukan cuma itu, pengertian lebih lagi berbeda, dan perbedaannya signifikan. Artinya apa? Ketika kita berpikir 3 kilo, Tuhan sudah berpikir 100 kilo ke depan. Kita hanya berpikir untuk besok hari, Tuhan sudah berpikir 10 tahun ke depan. Bahkan sampai akhir hidup kita, Dia sudah mikirin. Kita cuma berpikir untuk lewatin tahun 2025. Tuhan sudah tahu kita pasti akan lewat sampai mungkin usia kita 85 tahun. Lihat, ini loh perbedaan signifikan yang dimaksudkan itu. Kadang-kadang kita berpikir sederhana. Ketika anak kita masih kecil, dia cuma tahu menangis, dia cuma tahu minta. Tapi kita udah mikirin untuk sekolahnya, kita mikirin untuk dia bisa berekreasi, kita harus bekerja dan segala macam. Seperti itu.
kita di mata Tuhan seperti anak-anak. Makanya kata Tuhan minta. Tetapi dia mikirin bagaimana supaya apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan sudah disiapkan oleh dia. Inilah pengertian dari ayat yang ke-9. Tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Rancangan yang berbeda menunjukkan bahwa Tuhan punya plot. Kalau saya mendesain Bapak Ibu semua, karena saya sebagai seorang arsitek, saya mendesain sebuah bangunan, saya menggambar, saya meletakkan setiap ruangan, saya meletakkan di mana area-area yang memang menjadi public area, di mana area-area menjadi private area. Ternyata Tuhan bilang, rancanganku nggak seperti itu. Saya mendesain bahwa bangunan yang akan saya bangun itu bergaya minimalis misalnya. Ternyata Tuhan bilang, enggak, saya justru bergaya klasik. Ini loh yang dimaksudkan rancangannya Tuhan. Atau jalan yang berbeda. Dan ini, kita berpikir di kepala kita bahwa jalanan ini akan mulus tanpa macet, karena kita udah siapkan semua rancangan yang sangat luar biasa. Saya membaca ada 4 sampai dengan 5 kategori orang, kategori manusia untuk merencanakan sesuatu, ya. Tetapi saya nggak akan jelaskan, yang akan sangat panjang. Tetapi dari 5 itu ada orang yang sangat perfeksionis, yang mendesain, merencanakan setiap hari hidup dia itu besok mau ngapain sampai dia tulis, ya. Dia mau ngerjakan apa dia tulis, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk besok, tapi juga untuk lusa, untuk minggu depan. Dia udah tulis. Tapi ada orang yang malah hanya sekedar, ya sudah, di kepala dia mau jalankan. Atau malah yang besok pagi baru saya pikirkan. Nah, tapi ada satu bangsa yang mungkin kita tahu itu adalah bangsa Jerman. Dia punya kebiasaan yang luar biasa. Orang-orang Jerman punya kebiasaan selalu mendesain detail. Detail banget apa yang mau dia kerjakan dalam hidup dia. Jadi contoh Bapak Ibu semua, mereka ingin pergi, anggaplah aja melakukan sebuah wisata. Mereka akan merancang bahwa bukan cuma sekedar itinerary, tetapi kapan mereka pergi. Misalkan mereka akan pergi hari ini, sebenarnya mereka sudah merancangkan ini 1 tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu lihat, rancangan yang kita pikirkan, tetap walaupun jauh, kita hanya bisa mendesain seperti itu. Nah, kita berpikir semua berjalan dengan baik, karena semua sudah sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Tapi firman Tuhan bilang tadi, Tuhan punya sebuah ketetapan, Tuhan punya sebuah aturan, Tuhan punya sebuah desain, Tuhan punya sebuah pemikiran. Dan ayat 9 ini jelas ketika dia bilang, bukan cuma berbeda, tetapi perbedaan ini sangat signifikan. Ingat baik-baik, bukan cuma berbeda, tetapi signifikan. Tingginya langit dari bumi. Nah, saya melihat seperti ini. Yang pertama, Bapak Ibu kita akan lihat ya. Yang pertama, 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 ya. Intervensi ilahi disertai kasih karunia. Ingat ini baik-baik. Intervensi ilahi disertai kasih karunia. 1 Korintus 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakan Allah. Bapak Ibu pakai ayat ini, semuanya kita rancangkan, semuanya kita pikirkan, jalan yang akan kita lalui. Kita berpikir mulus, tapi ternyata jurang. Kita berpikir itu ada pelangi, ternyata badai. Kita berpikir bahwa tidak ada kemacetan, tapi ternyata sangat stuck di perjalanan. Gak usah khawatir, karena Tuhan berkata, itulah intervensi aku. Untuk apa sih? Untuk apa Tuhan lakukan itu? Sebenarnya tujuannya cuma satu. Tuhan kepengen kasih tahu, Bapak Ibu dan saya dikasihi oleh Tuhan. Kenapa? Artinya begini Bapak Ibu semua. Kalau ada sebuah peristiwa yang terjadi di luar kendali kita, kalau ada peristiwa yang terjadi di luar rencana kita, kalau ada peristiwa yang terjadi di luar pemikiran kita, saya ingin pastikan sesuai dengan firman Allah 1 Korintus 2 ayat 9. Inilah intervensi ilahi, tetapi disertai dengan kasih karunia. Kenapa? Karena dia lakukan itu, karena dia mengasihi kita. Dia kerjakan itu buat kita, karena dia mengasihi setiap kita. Badai yang kita tidak pernah pikir terjadi dalam hidup kita, masalah yang gak pernah kita rancangkan, yang gak pernah kita harapkan, itu terjadi dalam hidup kita. Lalu kita mengeluh, kenapa ini terjadi? Stop hari ini. Kenapa?
Karena itulah intervensinya Allah. Dan itu harus terjadi. Karena apa? Karena dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Ingat, ketika kita dikasihi dia, maka semua yang terjadi nggak pernah dilihat oleh mata kita, nggak pernah didengar oleh telinga kita, nggak pernah timbul dalam hati kita, tapi itu akan terjadi. Dan itu terjadi karena Allah mengasihi setiap kita. Jadi kalau hari ini ternyata Bapak, Ibu, dan saya mengalami hal-hal yang nggak cocok, yang nggak sesuai dengan apa yang kita rancangkan di bulan Januari atau di Desember 2024, oke, nggak usah menjadi lemah, nggak usah menjadi khawatir, nggak usah menjadi takut. Kenapa? Karena itulah tanda Bapak, Ibu, dan saya dikasihi Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena ada yang kedua. Yang kedua berkata seperti ini. Inilah yang disebut dengan koreksi ilahi untuk rencana terbaik. Yeremia 29 ayatnya ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11 berkata seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu masa depan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Intervensi Allah yang terjadi dalam hidup kita, tetapi disertai dengan kasih karunia, tujuannya untuk mengkoreksi hidup kita supaya kita kembali kepada rencana yang terbaik dari Dia. Saya ulangi sekarang, intervensi dari Allah harus dilakukan. Kenapa Dia kerjakan? Karena Dia mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Tujuannya buat apa? Untuk mengkoreksi, untuk memperbaiki, untuk menyempurnakan. Ini sesuatu yang mungkin gak bisa kita terima dengan akal kita. Bapak, Ibu, kita tahu cerita tentang Yusuf. Yusuf itu lahir dari keluarga yang luar biasa. Dia sangat dikasihi oleh keluarganya. Tapi kita lihat, banyak perkara terjadi sepertinya tidak menyenangkan dia. Tapi ini sebuah intervensi yang Tuhan buat. Bagaimana manjanya, bagaimana kehidupan dia dimanjakan oleh orang tuanya, lalu diintervensi oleh Allah. Kita lihat bagaimana kehidupan Ayub, keluarga yang baik-baik saja, keluarga yang baik-baik, yang semuanya tercukupi, yang semuanya tersediakan, tetapi diintervensi oleh Allah. Lihat hidupnya, semua terlihat baik. Yusuf dengan Maria merencanakan sebuah pernikahan, diintervensi oleh Allah. Lihat kan? Bagaimana coba kita lihat kehidupan anak-anak Tuhan. Daud, kita lihat bagaimana Daud yang tadinya cuma menjadi anak yang tidak diperhitungkan, menjadi anak yang tidak pernah dilirik, ternyata diintervensi oleh Allah, diambil oleh Allah. Lihat kehidupan banyak orang-orang di Alkitab menceritakan bahwa kita perlu intervensi Allah. Untuk apa? Untuk mengkoreksi. Daud mengalami koreksinya Tuhan ketika dia melanggar apa yang Tuhan mau. Daud mengalami koreksinya Tuhan karena Tuhan tahu rancangan apa yang ada padaku. Ya, lihat Bapak Ibu semua, ini yang kita harus pahami. Hidup ini terkoreksi oleh Allah. Tujuannya buat apa? Untuk memperbaiki rencana kita yang tidak baik, diselaraskan dengan rencananya Allah, dengan agendanya Tuhan, memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Penyelarasan dalam agenda Tuhan, penyelarasan dengan agenda Tuhan bukan berarti Bapak Ibu semua, saya mencatat ada 2 poin. Yang pertama, penyelarasan dengan agenda Tuhan. Yang pertama adalah mulai hari ini Bapak Ibu semua jangan pernah tidak punya rencana. Tetap punya rencana, tetapi pastikan sertai Tuhan. Ya, pastikan ada Tuhan di dalam. Yang kedua, tetap percaya apapun hasil darinya. Bagaimana kita menyelaraskan dengan agenda Tuhan? Jangan pernah hidup tanpa rencana. Harus punya rencana, tapi pastikan sertai Tuhan. Lalu yang kedua, percaya apapun hasilnya. Karena Amsal 3 ayat 5-6 berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kalau kita baca ayat ini, semua dimulai. Percaya dulu kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bersandar kepada pengertian kita, ayat 5. Makanya tadi saya katakan, tetap punya rencana. Pengertian kita punya rencana,
Tapi percaya sama Tuhan, sertai dia, ya, sertai dia. Akuilah dia, tetap percaya. Akuilah dia dalam segala lakumu. Karena ketika kita percaya, jalan kita bisa bengkok, jalan kita bisa nggak sesuai, tapi Tuhan akan luruskan. Dia akan menyelaraskan apa yang kita inginkan. Makanya kata Tuhan, ketika dua orang bersehati bersama, bersepakat meminta apapun juga, ketika kita bahkan seorang diri datang sama Tuhan, minta maka kamu akan mendapat, cari kamu akan menemukan, ketuk maka pintu dibukakan. Ini loh agendanya kita bawa sama Tuhan. Persoalan kita 2025 yang gak selesai, kita bawa sama Tuhan. Gelap kita di tahun 2026, kita bawa sama Tuhan. Sertai Tuhan. Minta penyertaan Tuhan buat setiap rencana kita. Lalu tetap percaya. Apapun hasilnya, ingat baik-baik, ada koreksi, ada intervensi Tuhan. Tapi itu semua terjadi untuk masa depan kita, untuk yang terbaik yang akan kita alami dalam hidup kita. Dan saya percaya Bapak Ibu semua, sekali lagi saya harus katakan, bahkan saya mengalami tidak semua yang saya rencanakan, tidak semua yang saya inginkan terjadi. Bahkan ada hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya bayangkan terjadi di tahun 2025 ini. Tapi Tuhan ingatkan, agendanya Tuhan gak akan sama dengan agendanya kita. Apa yang ada di pikiran saya gak akan sama dengan apa yang ada di pikiran Tuhan. Tapi tadi kita sudah sama-sama baca, Dia memberikan masa depan yang terbaik. Kenapa? Karena Dia mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan saya dikasihi Tuhan. Dan sebab itu kita ada hari ini. Kita sudah melewati semua badai, semua persoalan. Mungkin belum selesai, bahkan akan ada badai lagi di depan, bahkan ada jurang lagi di depan, bahkan ada kegelapan lagi di depan. Tapi gak usah khawatir, selama kita berserah sepenuh hati kita sama Tuhan. Amsal 3, 5-6. Dua bahagian. Jadi yang tadi Yesaya 55, 8, 9, Amsal 3, 5-6. Highlight ini di highlight ini di Alkitab Bapak Ibu semua. Catat ini. Pakai ini buat kita melangkah tahun 2026. Pakai ini kita akhiri tahun 2025, masuk 2026. Kita harus percaya sama Tuhan segenap hati. Kita boleh punya rencana, tapi tetap sertai Tuhan. Akui Dia. Akui ini artinya bukan cuma sekedar, Bapak Ibu semua, kalau kita panjangkan lagi arti daripada akuilah Dia, ini bukan sekedar perkataan, tapi perbuatan. Karena ketika memperkatakan, ada kuasa di dalam perkataan itu. Dan ketika kita bertindak, itulah bukti dari setiap perkataan kita. Karena iman itu bukan cuma sekedar kata-kata. Iman itu adalah tindakan. Dan setiap tindakan iman akan menghasilkan bukti bahwa Tuhan menyertai Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semua, kita akan lewati tahun ini. Setiap masalah mungkin belum selesai, setiap persoalan mungkin belum semuanya finish. Tapi gak usah khawatir, kita selaraskan hari ini. Semua masalah kita bawa, semua agenda-agenda kita, semua rancangan kita bawa sama Tuhan. Kita bawa masuk tahun 2026 bukan dengan pesimis, tapi dengan optimis. Kita percaya apapun hasilnya, Tuhan lakukan yang terbaik buat kita. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau akhiri ibadah kita malam ini, Bapak Ibu semua. Saya sekali lagi berdoa buat Bapak Ibu. Saya percaya kita semua bisa ada hari ini, bisa menikmati semua kasih karunia Tuhan sepanjang 2025. Dan kita akan masuk tahun yang baru. Kita akan terus berjalan dari satu hari kepada hari yang lain, penuh dengan misteri. Tetapi seperti tadi Yesaya katakan, kita akui Dia dan kita akan melihat. Amsal tadi katakan akui Dia, kita akan melihat bahwa apapun yang terjadi di 2026, Tuhan ada di dalamnya, menciptakan masa depan yang gilang gemilang, hari depan yang penuh harapan. Satu, karena Bapak, Ibu, dan saya dikasihi Tuhan. Ada satu pujian yang kita mau naikkan untuk mengakhiri ibadah kita. Nanti ini tim pemuji akan bernyanyi, Bapak Ibu semua.
Kami bersyukur Bapa buat sepanjang hari yang sudah kami lewati di tahun 2025 ini. Kami semua sebagai anak-anak-Mu Tuhan tahu Bapa, menyadari bahwa penyertaan-Mu itu selalu ada buat kami Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang selalu ada kapanpun kami perlu Tuhan. Bahkan ketika kami mengabaikan Engkau, Engkau memanggil kami kembali. Engkau mengintervensi hidup kami. Engkau mengkoreksi hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah melupakan kami, tetapi justru Engkau mengembalikan kami kepada agendamu. Agendamu yang luar biasa, rencanamu yang dahsyat, rancanganmu yang sangat indah Tuhan. Dan kami tahu kalau kami juga boleh melewati tahun ini dengan berbagai macam masalah, kesulitan, persoalan, duka cita, ketidakenakan, kepahitan Tuhan. Tapi kami tahu Yesus, itu terjadi tidak pernah lepas dari kontrolmu Tuhan. Itu terjadi tidak pernah terlepas dari kasih setiamu Tuhan. Engkau memberikan dan mengizinkan itu semua terjadi hanya untuk membuat kami menyelaraskan hidup kami kembali kepada semuanya terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Dan sebab itu kami percaya kami akan melewati tahun ini. Kami akan meninggalkan tahun ini. Masalah mungkin akan terus menyertai kami, tapi kami tahu Engkau Allah di atas masalah itu. Sehingga setiap masalah yang akan kami hadapi, maka kami percaya juga Engkau Allah yang sudah menyediakan jalan keluarnya. Biar kiranya damai dan sukacita, penyertaan perlindungan daripada Engkau Tuhan menyertai setiap kami. Biar kiranya seluruh jemaat Bapa, seluruh kami Bapa yang malam ini ada, seluruh anak-anak-Mu Tuhan, boleh terus mengandalkan Engkau. Kami masuk kepada hari yang baru, tahun yang baru, bulan yang baru, di mana kami tidak mengerti apa-apa, di mana kami nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kami. Tapi kami tahu ada agendamu, agenda yang baik, agenda yang menyediakan kehidupan yang baik. Dan kami ingin menyelaraskan hidup kami kepada agenda itu Tuhan. Sebab itu biar kiranya hari ini hamba berdoa buat seluruh jemaat Serafim dimanapun kami berada. Biar kiranya hati dan pikiran kami Tuhan, seluruh hidup kami Bapa, hari ini Yesus, kami taruh dalam tangan Engkau. Masa depan kami, keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, pekerjaan kami, sekolah kami, semua yang terjadi dalam hidup kami ke depan Tuhan. Pelayanan kami Bapa, semuanya kami mau mencoba menyelaraskan dengan Engkau Yesus. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Engkau Tuhan, karena kami tahu yang terbaik yang daripada-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah kami dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran dan hati kami Tuhan, tapi kami tahu Kau akan menyediakan itu semuanya yang terbaik dalam hidup kami Bapa. Dan sebab itu biar kiranya seluruh jemaat Serafim dimanapun kami berada hari ini Tuhan, kami menerima berkat sepanjang tahun 2025 ini. Dan kami akan masuk tahun yang baru juga dengan berkat daripada Engkau, penyertaan, perlindungan, anugerah yang baru yang daripada Roh Kudus. Semuanya yang baik, semuanya yang indah, semuanya yang mulia, semuanya yang sedap didengar, itu akan menjadikan kehidupan kami. Kami akan memiliki masa depan yang penuh dengan harapan. Kami akan melihat kehidupan kami dipulihkan. Kami akan mendapatkan sukacita daripada Engkau Tuhan. Semua yang baik akan terjadi dalam hidup kami Tuhan. Semua yang baik akan kami alami dalam hidup kami Tuhan. Kami akan naik dan terus naik. Kami akan berlipat ganda Bapa. Dan biar kiranya nama-Mu yang dimuliakan dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, tidak hanya beruntung dan berhasil, tetapi berlipat ganda Bapa. Tidak hanya beruntung dan berhasil, tapi akan berbuah lebat Tuhan. Semua yang terjadi Bapa di tahun 2026, kami tahu hari ini kami menyelaraskan menjadi satu agenda dengan Engkau. Dan sebab itu Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya hari ini, kehidupan kami, segala sesuatunya, dari yang kecil, dari anak-anak muda, dari anak kecil sampai dengan orang tua Bapa, semua hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami berserah sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami tahu, kami lewati tahun 2025, kami masuk tahun 2026 dengan anugerah yang tidak pernah berkesudahan, yang selalu baru, setiap hari, tidak pernah terlambat. Anugerah-Mu terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.